Saya ingin lingkungan itu menganggap dia sama seperti anak yang lain gitu. Ina mau ya gitu. Ina belum bisa Bu, Ina apa-apa. Yang penting Ina mau dulu. Dia berniat untuk mendonorkan mata bersama suami saya. Ingin donor satu-satu mata saya gitu, gimana agar anak saya bisa melihat. Saya ingin donor mata, dok gitu, saya ke Surabaya. Raina menyampaikan apa yang ingin Raina sampaikan. Untuk semua teman-teman, terutama yang berkebutuhan khusus juga, jangan pernah takut untuk bermimpi dan berkarya juga. Yeay. Kali ini di obrolan santai edisi Satu Cerita Sejuta Inspirasi. Semeton Karangasem, langsung saja kita berkenalan dengan gadis kecil yang memiliki bakat yang luar biasa. Halo Ade. Hai. Hai. Aduh, dari dia memperkenalkan nama aja suaranya udah merdu banget gitu ya. Namanya siapa? Raina. Raina. Bye-bye dulu dong sama kameranya. Hai, aku Raina. Raina. Oke. Raina didampingi oleh ibu tercinta ya pada hari ini menemani Raina ya. Tentunya untuk kita ngobrol santai dari mana akhirnya Raina bisa menemukan bakatnya seperti itu ya. Oke Raina, dari mana sih pertamanya awalnya kamu menyadari bahwa kayaknya aku bisa nyanyi deh? Gimana awalnya tuh kamu bisa tertarik dengan dunia bernyanyi? Dari kecil tuh kan suka-suka dengerin lagu, terus suka nyanyi juga. Terus lama-lama tuh kayak ngerasa, wah enak banget ya kalau bisa nyanyi gitu. Suka aja gitu, suka nyanyi gitu. Akhirnya makin sering latihan, terus sering dengerin lagu juga gitu. Oh, karena dari awalnya suka dengerin lagu. Oke. Terus bagaimana akhirnya sampai ibu menyadari bahwa ternyata suara anak saya ternyata bisa ya, dan bagus ternyata, luar biasa bagusnya gitu ya. Jadi bisa diceritakan Bu gimana awalnya ibu menyadari bakat dari putri kecil ibu? Kan dari usia di atas 1 tahun sih mulai kelihatan Bu. Di atas 1 tahun itu biasa kan lagu anak-anak nih saya kasih ya, lagu-lagu anak-anak. Terus dia pokoknya kalau satu lagu tuh nggak hafal, dia nggak berhenti berlatih. Oh, gitu. Terus dia latihan terus, pokoknya dia bilang habis ini gimana ya Bu, nadanya gimana gitulah. Lagu-lagu kebangsaan, apa lagu, banyak lagu, akhirnya mulai ada lagu Bali, lagu Nabi. Nah, karena kan dia mungkin lebih banyak memang di pendengarannya kan, sensitif sekali dia, pokoknya langsung mendengar, langsung dia merekam gitu ya. Biasanya gitu. sekali putaran dia langsung hafal. Dari sana udah mulai mau tidur dia nyanyi sendiri, kadang duduk. Berarti ya kelihatan mungkin memang bakatnya ke arah sana, walaupun belum bagus sekali intonasinya gitu, tapi mulai usia 2-3 tahun tuh sudah pinter dia di rumah bernyanyi.
bernyanyi gitu. lagu-lagu Bali, lagu anaknya kan sudah sering dia nyanyiin di rumah. Memang terlihat dari kecil Ya, bakatnya ya. terlihatlah dia memang kayaknya bakatnya ke arah sana, Sana, gitu. Mungkin nanti oke. bisa kita kembangkan ke sana gitu. Ya. Sekarang Raina umurnya berapa sayang? 12 tahun. 12 tahun? Iya, 12. Oh, berarti ini ya, kelas berapa? Biasanya kelas 4 ya? Harusnya kelas 5 5 SD. Cuman Oke. karena mulai sekolah di usia 9 tahun kan pas Covid. Iya. Pas Covid itu terus TK-nya di TK biasa dulu, saya titip di sekolah TK. Di sekolah TK umum, kemudian ada Covid, nggak bisa lah melanjutkan ke SD sampai usia 9 tahun. Nah, mulai Covid-nya mereda. Akhirnya yang tanya-tanya info untuk sekolah bisa di usia 9 tahun, mulailah dia sekolah di 9 tahun. Mulai bersemangat ya Raina Iya. untuk bersekolah ya. Jadi kegiatan apa sebenarnya yang Raina suka kalau di sekolah ataupun di rumah? Kalau di rumah tuh suka nyanyi gitu, terus suka dengerin musik juga. Suka gini berdongeng. Oh, ya, suka storytelling berdongeng suka. juga. Tapi kalau sekolah tuh, kalau selain belajar, sama juga pas jam istirahat itu kadang dengerin lagu atau nyanyi juga di sekolah. Oke. Kalau jam istirahat. Sama teman-temannya kebetulan juga memang anak-anak yang tunanetra hampir suka nyanyi pada gitu. Iya. Jadi mereka suka Nyanyi lagu bareng. ini nadanya gimana gitu dia. Terus akhirnya sharing mereka juga. sharing, Ya. bernyanyi bersama sama Sharing, teman-teman. nyari di YouTube apa gitu, dia pinter, main HP sudah bisa, dengan aplikasi khusus bisa dia. Oke. Kalau Raina sendiri lagu apa nih favoritnya Raina? Ada dua sih. Ada 2. Apa aja Jadi tuh? yang pertama tuh ada lagu dari Kak Putri, itu Mimpi. Mimpi. Oke, yang dinyanyikan sama Raina ya, Mimpi. Terus apa lagi? Kedua dari Kak Audrey, Elok Indonesiaku. Elok Indonesiaku. Aduh, udah kemana aja nih Bu si Raina melanglang Buana ya. Walaupun dengan keadaan Raina yang spesial ini, tapi ternyata dia punya semangat ya Bu ya. Iya. Dari mana awalnya Ibu akhirnya memberikan ruang kepada Raina agar bisa dilihat oleh masyarakat dengan suara merdunya? Sejak kapan Ibu mulai? Awalnya sudah sekolah apa belum Kak waktu tampil di SRU di RSUD? Udah sekolah. Udah sekolah ya, baru mulai sekolah Nah, ya. baru mulai sekolah. Baru mulai sekolah kan awalnya latihan sendiri di rumah, terus baru di sekolah barulah punya guru musik dia. Punya guru musik jadi lebih terarah lah nadanya, suaranya gitu. Saya pikir kayaknya berani nih tampil gitu kan, walaupun tidak sempurna lah gitu. Tapi dibantu oleh gurunya masih untuk keyboardnya. Pas itu ulang tahun RSUD waktu Nike yang minta izin sama teman kebetulan jadi panitianya. Titiplah anak saya gitu kan. Tidak bagus sekali tapi saya ingin lingkungan melihat dia gitulah Bu ya. Saya ingin lingkungan itu menganggap dia sama seperti anak yang lain gitu. Ina mau ya gitu. Ina belum bisa Bu, Ina apa-apa. Yang penting Ina mau dulu. Saya minta tolong sama gurunya bersedia enggak mendampingi gitu. Oke boleh gitu didampingi. Saya minta walaupun hanya satu lagu, saya ingin lingkungan itu lebih tahu bahwa dia sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu dirangkul gitu. Anggap mereka sama dengan orang lain gitu. Bukan hanya wacana tapi ingin saya dia mendapat artinya mereka memang punya kemampuan gitu. Akhirnya dikasih kesempatan di situ awalnya. Di ulang tahun RSUD tampil satu lagu pakai bahasa Inggris ya Kak ya? Iya. Ya, lagunya Mulan waktu itu, lagu film Mulan tampil di sana. Artinya banyak yang mengapresiasi ya, banyak yang sebenarnya banyak yang sayang mungkin sama Ina Bu, banyak yang sayang. Makanya dari situ mulai ada kesempatan untuk tampil di acara di ulang tahun ini kesehatan ya Nak, ya? Iya, di Chandra Buana. Ya, di Chandra Buana mulai tampil di sana. Saya minta teman juga untuk dampingi, mau enggak dampingi akustik karena Ina belum bisa alat musik gitu. Didampingi di sana untuk teman saya bantu akustiknya, Ina nyanyi. Dari situlah mulai banyak lomba akhirnya Kak ya, lomba di sekolah. Terus tapi saya juga cari peluang. Ada beberapa teman yang kenal kan, saya minta ada event apa kalau boleh anak saya boleh ikut tampil gitu, untuk ikut tampil
Sampai pernah saya ditanya harus ada biaya dan sebagainya. Oh tidak, saya ingin orang mengenal grup anak saya gitu. Saya ingin dia memiliki rasa percaya diri, karena kan awalnya orang melihat dia sebelah mata dan dia pun tidak mengenal lingkungan. Bahkan Ina pernah bilang, Ina kira hanya Ina di dunia ini yang seperti ini Bu gitu. Sampai dia mulai sekolah, sampai dia mengenal banyak lingkungan, baru dia paham bahwa banyak loh di luar sana anak yang lebih spesial dari Ina, lebih banyak punya kekurangan dari Ina, tapi tetap mau bergaul gitu. Akhirnya saya lobby lah beberapa teman gitu, ada acara gini boleh ya anak saya ikut gitu. Akhirnya mulailah dari sana banyak beberapa kegiatan yang lomba Ina ikut. Di samping itu gurunya juga ngajak Ina lomba dengan beberapa anak-anak yang tanpa ada kebutuhan khusus gitu. Nggih, hanya Ina pesertanya. Waktu itu sempat ikut tapi masuk 10 besar ya Kak ya? Ya. Masuk 10 besar tapi tidak masuk 3 besar. Cuman waktu itu malah Ina yang dapat apresiasi kan dari perkumpulan musik di Karangasem. Diapresiasi, katanya mereka salut, mereka melihat Ina dengan kekurangan berani bersaing dengan anak-anak lainnya. Karena dari penguasaan panggung, dari gaya semua Ina pasti akan kurang ya. Dari mereka otomatis mereka ekspresi kan semuanya bisa, karena Ina belum bisa untuk bagaimana saya mengajari gitu ya. Karena dia hanya meraba gitu. Tapi dari apresiasi itu banyak yang sayang, banyak yang berikan dia, dibikinin musik, diajak nyanyi, sempat diajak rekaman, dibikinin rekaman lagu Mimpi di aransemen, kemudian Ina menyanyikan itu rekaman perdananya. Banyak kesempatan Bu yang mengalir dari sana, dari beberapa orang yang melihat, menyampaikan kepada 1-2 orang, dan mereka mengapresiasi, diajaklah tampil sampai akhirnya ketemu Bapak Wakil di SMP 2. Nah, waktu nikah juga ketemu dari SMP 2, ada guru yang mengenal Ina. Awalnya di SMK dulu Kak ya. Di SMK ada Ibu Dian namanya yang memperkenalkan Ina. Karena mereka sempat ke SLB Bu, melihat anak-anak di SLB, oh mereka pintar nyanyinya gitu. Terus saya hubungi Bapak Kepala Sekolahnya yang di SMK. Ternyata ada ulang tahun SMK besoknya. Besok ya mau tampil gitu ini. Nah, awalnya tidak percaya diri, karena tidak dapat latihan kan, ayo coba gitu. Akhirnya dapat ketemu di sana, jadi lewat Bapak Kepala Sekolah bisa tampil di SMK. Kemudian ada ibu gurunya Ibu Dian yang punya beberapa anak didik yang ikut Jegeng Bagus. Direkomendasikanlah di sana, kasih peluang kalau memang ada gitu. Dari anak didik di sana merekomendasikan di SMP 2 karena dia juga kebetulan alumni di sana. Dari SMP 2 ada guru yang kenal lagi, anaknya kebetulan di genre duta pemilihan anak Kak ya, duta anak Karangasem. Akhirnya diminta di sana nampil. Kemudian yang terakhir diminta tampil di Duta Genre itu. Ya, Duta Genre Karangasem yang baru terpilih nih Kak. Iya, terakhir diajak juga. Terus sempat juga di ITKS Bali Kak ya. Di ITKS Bali di Denpasar. Karena ada anak-anak kebetulan yang praktek di RSUD. Kebetulan saya ketemu sama dosennya. Terus rencananya ada alumni, gini Bu, nanti ada apa namanya? Perkumpulan untuk alumni beberapa tingkat yang kuliah di sana alumninya. Kemudian saya bilang boleh enggak anak saya ikut tampil Pak gitu. Enggak sih bagus suaranya, tapi siapa tahu dengan itu meningkatkan rasa percaya dirinya gitu. Ternyata diapresiasi sangat bagus untuk tampil di sana di ITKS Bali. Selain itu sih hanya lomba-lomba di sekolah. Tepuk tangan dulu dong untuk prestasinya Raina, keren sekali. Dari tadi saya berusaha untuk tidak nangis. Tapi memang Ina anaknya semangat Bu. Saya belajar banyak semangat dari Ina ya. Karena
dengan kekurangan dia mau belajar banyak hal, bahkan pokoknya belajar alat musik. Ini luar biasa kan, harus meraba, harus mengingat melodinya, tidak boleh salah dalam ininya menekan chordsnya. Tapi dia mau belajar, Jadi kami pun sebagai orang tua menjadi lebih semangat ya. Anak saya semangat, saya harus lebih bisa semangat. Ya dengan segala keberadaan kami, pokoknya kami berusaha mendukung dan memberikan yang terbaik kepada anaknya ya. Mendukung apapun yang bisa kami lakukan, kami berikan ya. Karena dulu di awal saya pun merasa ya siapa yang tidak kecewa ya, artinya mendapat cobaan sih, bukan kecewa karena punya Ina tidak. Cuman kenapa cobaannya pada saya gitu. Anak lain bisa normal kok, anak saya begini. Kadang saya melihat, coba kalau Ina tidak kekurangan, mungkin anak lain 6 bulan udah bisa ini, Ina belum bisa gitu. Terus itu saja yang ada di pikiran saya, tapi saya berpikir di setiap cobaan pasti ada sesuatu hikmah. Iya Bu, saya berpikir begini, kalau misalnya saya sekarang tidak mampu melangkah maju, siapa yang akan membawa anak saya untuk lebih maju kan gitu. Saya sama suami berpikir berhenti membandingkan anak saya dengan orang lain, tapi saya berusaha memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk dia gitu. Dari situlah kami menutup semuanya, tidak mau melihat kanan kiri, melihat anak lain seperti ini, tutup mata, tutup telinga dari fokus pada ya, anak sendiri. Karena lingkungan terus terang beratnya itu di lingkungan Bu. Lingkungan tidak selalu mendukung kita. Apalagi saya orang kesehatan, begitu anak saya lahir prematur, banyak perkataan yang tidak mengenakan ya, sepertinya saya tidak bisa menjaga sampai harus lahir prematur anak saya gitu. Tapi dari situ saya berpikir kalau saya terpuruk, anak saya tidak akan pernah bisa maju gitu. Makanya pokoknya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan yang terbaik, dan itu pun yang saya selalu nasihati pada Ina, agar dia tidak kecewa di saat lingkungan itu kata-katanya kurang enak, kadang bikin sakit hati Bu. Ina Nike orangnya lebih perasa dari anak biasa. Dia lebih paham, dia lebih dewasa dari anak instingnya seumurannya. Mungkin juga lebih Bu ya, lebih peka ya. Perkataan orang di luar dia bisa menangkap dengan lebih bagus, bahkan dia paham ini perkataannya begini tidak bagus, jauh di usia anak-anak seusia dia. Itu makanya saya selalu ngasih tahu Ina, jangan begini, jangan sampai kata-kata orang membuat Ina down, jangan sampai membuat Ina merasa malu. Pokoknya enggak usah dijawab kata-kata negatif, tapi buktikanlah dengan karya. Kalau kamu udah berkarya, orang akan diam. Makanya dia lebih semangat lagi untuk belajar, untuk belajar dan belajar, harus gitu ya. Tuhan memberikan Raina kelebihan yang sangat besar, yaitu suaranya yang bagus ya Raina ya. Kalau biasanya happy gitu ya. Lo yang ini nggak bisa banget. Ya, kita menjadi orang yang khusus karena diberikan anak yang khusus. Jadi tantenya terharu adeknya hebat gitu ya. Di tengah kekurangan adek, tapi adek bisa memberikan yang terbaik sama orang tua, terus menunjukkan juga bahwa adek bisa gitu ya, menyanyi, suaranya bagus sekali loh. Semoga ini juga menjadi contoh ya untuk orang tua yang memiliki anak yang spesial juga, bahwa sebenarnya apapun itu kekurangan ya yang diberikan, cobaan yang diberikan pasti ada hikmah dan juga ada kelebihan yang sangat besar yang diberikan juga sama Tuhan gitu ya. Yang dititipkan berarti ibu mampu dan ibu bisa. Kenapa Tuhan menitipkan Raina kepada ibu gitu ya. Dan setelah kita dengar juga ceritanya ibu bahwa dia juga semangat gitu ya, akhirnya semangat. Dan satu lagi mungkin ini ya yang sangat pesannya yang mendalam sebenarnya, bahwa lingkungan sebenarnya ya, lingkungan karena
perkataan apapun yang keluar dari mulut kita itu belum tentu bisa senang didengar sama orang gitu ya. Bisa jadi itu menjadi trauma juga gitu ya. Tapi hebatnya Ibu akhirnya bisa bangkit gitu ya. Terus memberikan ruang kepada Raina hingga akhirnya Raina bisa seperti sekarang ya Ibu ya. Semoga Raina bisa sampai go internasional ya Raina ya. Astagfirullah. Terima kasih, cantik sekali. Dia tambah semangat setelah bertemu Kak Putri, gimana Kak? Sudah sempat ketemu Kak Putrinya? Oh belum. Setelah melihat Putri Aryani. Semoga bisa ketemu sama Putri ya adiknya ya. Oke. Setelah melihat Putri Kan Aryani. ngeliat di handphone terus kaget dia tuh yang mohon maaf tunanetra aja bisa gitu sampai ke internasional. Jadi Ina juga harus bisa. Gitu. Iya betul, pas Raina bisa, bisa, Kak Putri. semangat ya Raina ya. Apalagi asli dari Karangasem loh. Siapa tahu Raina dilihat loh ini ya sama Kak Putri. Siapa tahu ya Putri juga mengetahui bahwa ada ya udah pernah DM katanya. Bener nggak? Udah pernah DM? Udah pernah. Udah pernah DM katanya kapan? Dari tahun 2023 sih. 2023 Kak Putri, semoga Kak Putri juga dengar ini ya bahwa ada Raina di sini, gadis asli Karangasem yang punya suara bagus sekali. Supaya siapa tahu bisa ketemu ya Raina dan Kak Putri ya. Iya, karena Raina nih ngefans banget sama Kak Putri. Siapa tahu video ini bisa sampai di Kak Putri ya. Bisa didengarkan langsung juga suaranya oleh Kak Putri. Oke, kalau Ibu sendiri mungkin ada juga pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua di sini yang menonton atau menyaksikan obrolan santai kita edisi ini, Bu. Ya, mungkin pesan saya gitu ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak khusus, jangan berkecil hati. Kemudian yang kedua, jangan pernah malu untuk membawa anak kita bersosialisasi dengan lingkungan, karena biasanya beberapa hal yang saya temui, bahkan saat di sekolahnya Ina pun ada orang tua yang berhenti membawa anaknya sekolah dengan alasan malu di lingkungan sekolah, malu setiap hari terlihat. Ada juga yang keluar misalnya ada upacara atau ada apa tidak membawa anaknya karena nanti pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan. Memang beratnya apalagi dengan anak yang kebetulan kalau Ina kan hanya kurang di penglihatan, mungkin saya bisa arahkan. Ada beberapa anak yang hiperaktif, yang memerlukan dari orang tua itu benar-benar kesabaran. Ya, harus dijaga, harus sabar. Bagaimana kita merangkul dia untuk membawa keluar, tetapi tidak mengganggu orang lain, seperti itu. Tapi kalau tidak dari kita orang tua yang memulai, siapa yang akan melakukan hal yang terbaik untuk anak kita ya. Dan untuk yang lain yang kebetulan tidak dititipi anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin lebih bisa menjaga hati kami ya dari banyak kadang lingkungan yang terus terang dari kata-katanya kurang mengenakan lah, bahwa sedikit dari kata-kata yang tidak mengenakan membuat kami sakit hati, tetapi anak-anak kami lebih sakit lagi dari kami. Bahkan dia bisa berpikir tidak mau keluar kalau mendengar orang omongan yang tidak mengenakan. Jadi mungkin lebih menjaga sikap, menjaga kata-kata untuk bisa menjaga hati-hati kami lah. Terutama anak-anak kami, sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki hati yang lebih sensitif dari anak lainnya. Dan itu lebih susah menyembuhkan. Jadi kita sebenarnya tidak hanya bisa berwacana untuk menjadikan anak-anak disabilitas memiliki hak yang sama, tetapi lebih pada bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita untuk bersikap yang menyatakan bahwa kita merangkul mereka. Betul. Ya, seperti itu, Bu. Jangan terlalu dilihat perbedaannya saja, tapi lihat juga kelebihan mereka loh. Mereka memiliki kelebihan yang malah lebih baik gitu ya dari dan kita. Itu harus kita yang memulai untuk mendukung mereka, betul. Karena orang tualah yang pertama paham kondisi anak. Dan itu baru kita ke sekolah, baru kita mendapatkan tips-tips dari sekolah yang dari guru-gurunya sudah notabene belajar khusus untuk anak-anak ini. Dan itu pun kita akan bawa ke rumah untuk melanjutkan bagaimana kita mendidik anak di rumah yang sesuai dengan secara teori dari pembelajarannya, tetapi secara
psikis yang lebih mengenalkan kita. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini Raina karena lahirnya prematur ya Ibu ya, jadinya itu yang menyebabkan juga Raina ini ya Bu ya, kekurangan di ya penglihatan. kekurangan seperti itu ya. Karena itu proses di mata terakhir terbentuknya. Oke. Pada usia 3 tahun udah saya pernah bawa ke Surabaya. Saya berniat untuk mendonorkan mata bersama suami saya. Ingin donor satu-satu mata saya gitu, gimana agar anak saya bisa melihat. Saya ingin donor mata, dok gitu, saya ke Surabaya. Saya satu, suami saya satu untuk putri saya. Tapi malah di sana lebih ke konsultasi secara psikis ya, saya diberikan banyak contoh, diberikan anak tunanetra yang berhasil gitu. Karena pada kondisi Ina retinanya dia terputus, belum terbentuk saraf, dia sudah lahir gitu. Jadi ibaratnya sebuah TV yang dipasang layar sebagus apapun, tidak ada kabel yang menyalurkan gambar, jadi dia tidak akan menerima gambar. Ya itulah yang terjadi pada matanya Raina. Jadi kalaupun saya mendonorkan mata, dipasang mata yang bagus, selama tidak ada persarapan yang menyambung, dia tidak akan pernah menerima bayangan gitu. Itu yang menyebabkan. Jadi mohon maaf Ibu ya, bukan bermaksud untuk menggali kembali tidak, kesedihan tidak, Ibu, oke. Tapi ini juga menjadi pesan juga kepada Semeton Karangasem mungkin yang menonton, mungkin yang lagi hamil, untuk menjaga kehamilannya lebih baik lagi, diproteksi lebih baik lagi gitu ya. Dan untuk Raina sendiri apa yang ingin disampaikan mungkin sama Semeton Karangasem yang lagi nonton Raina? Mungkin Raina ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman atau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menonton vlog ini. Apa yang ingin Raina sampaikan? Ini ruang buat Raina menyampaikan apa yang ingin Raina sampaikan. Jadi untuk semua teman-teman, terutama yang berkebutuhan khusus juga, jangan pernah takut untuk bermimpi dan berkarya juga. Yeay, jangan pernah takut bermimpi dan juga berkarya. Contohnya seperti Raina. Sekarang Raina bisa jago keyboard loh ya. Sudah bisa dia main keyboard ya. Siapa yang ngajarin Raina main keyboard? Di guru les. Di guru les. Susah nggak ngapalin itunya? Enggak sih. Enggak, wih hebat ternyata ya, benar kata ibunya ya. Jadi dia tuh cepat sekali menghafalnya ya Bu ya. Iya, cepet Di ya. tengah kekurangan dia dimiliki, tapi dia bisa cepet loh ngapalinnya. Jadinya akhirnya bisa bermain keyboard ya. Aduh, pintar sekali Raina ya. Semua bisa dipelajari kalau Semuanya mau bisa. belajar. Iya betul Ya, sekali. Iya betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, jadi itu dia kisah inspirasi. Dari tadi sebenarnya saya sudah ngucur air mata ya, tapi biasanya saya bawa-bawa itu biasanya happy-happy gitu Bu. Tapi kalau ini kayaknya, aduh ini apa namanya, perasaan seorang ibu ya, tidak bisa dibohongi gitu ya. Jadi benar-benar berbeda dengan obrolan-obrolan santai sebelumnya. Ini benar-benar kisah inspirasi yang mungkin bisa dipetik pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh orang tua dan juga oleh Raina. Terima kasih Ibu. Terima Kita juga kasih. terima kasih. Terima kasih ya. Dadah. Dadah.